Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 mata kuliah Manajemen Keuangan Syariah akan mempresentasikan hasil makalah kami, yaitu dengan judul Manajemen Piutang. Dengan anggota saya Adi Aksa Rizky Wijaya NIM 411909, kemudian ada Nurul Faizah NIM 411924, Ita Rohmawati NIM 411909, Aljanatun Vivin NIM 419155, dan Nur Aini Safiroh NIM 4120167. Untuk materi yang pertama yaitu tentang pengertian piutang. Menurut KBPI, piutang adalah uang yang dipinjamkan atau yang dapat ditagih dari seseorang. Dalam kegiatan usaha, piutang adalah tagihan yang dipinjamkan kepada pelanggan dan wajib dilunasi paling lama 1 tahun atau menurut kesepakatan. Sedangkan dalam bidang akuntansi, piutang disebut juga dengan istilah account receivable, yakni sebuah transaksi akuntansi berupa penagihan kepada konsumen yang berutang, baik berupa uang atau penjualan yang belum dibayar lunas. Contoh sederhananya, ada seorang pelanggan yang ingin membeli produk yang Anda jual, namun masih belum mempunyai cukup uang. Dia pun memilih berhutang dan akan melunasinya dalam waktu tertentu. Maka sejumlah tagihan yang harus dibayar pelanggan tersebut disebut piutang. Intinya, utang dan piutang punya pengertian hampir mirip, yaitu uang pinjaman. Perbedaan hanya terletak pada sudut pandang. Utang adalah uang yang kita pinjam dan merupakan hak milik orang lain, sedangkan piutang adalah uang yang kita pinjamkan pada orang lain dan merupakan hak milik kita. Langkah-langkah mencegah risiko tidak tertagihnya hutang. Yang pertama, menentukan besaran risiko yang akan ditanggung perusahaan berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya. Yang kedua, kemampuan debitur memenuhi kewajiban hal dan dapat diukur dengan likuiditas dan rentabilitas. Selain itu, perlu dipertimbangkan soliditas komersil, soliditas finansial, dan soliditas moral. Yang ketiga, membuat kredit tiap pelanggan. Yang keempat, mengadakan seleksi calon pelanggan. Berdasarkan sejarah kredit dapat ditentukan pelanggan mana yang dapat ditambah platform kredit, diturunkan atau tetap. Selanjutnya saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi besar kecilnya piutang. Yang pertama yaitu volume penjualan kredit, yang kedua syarat pembayaran bagi penjualan kredit, yang ketiga ketentuan tentang batas volume penjualan kredit, yang keempat kebiasaan membayar para pelanggan kredit, dan yang kelima adalah kegiatan penagihan piutang dari pihak perusahaan. Selanjutnya adalah kegiatan manajemen piutang. Yang pertama adalah perencanaan jumlah dan pengumpulan piutang. Yang kedua yaitu pengendalian piutang. Pengendalian piutang terdiri dari penyaringan langganan, penentuan risiko kredit, penentuan potongan-potongan, penetapan ketentuan-ketentuan dalam menghadapi para penunggak, dan pelaksanaan administrasi yang berhubungan dengan penarikan kredit. Yang selanjutnya yaitu penggunaan ratio-ratio. Selanjutnya yaitu ada perputaran piutang. Di dalam periode perputaran piutang itu tergantung dari panjang pendeknya ketentuan waktu yang dipersyaratkan dalam syarat pembayaran kredit. Dan perputaran piutang atau receivable turnover itu dipengaruhi oleh syarat pembayaran dan kecenderungan debitur untuk menepati janji pembayarannya. Apabila rata-rata hari pengumpulan piutang itu lebih lama dari batas pembayaran tersebut, maka cara pengumpulan piutang itu dikatakan kurang efisien. Selanjutnya ada kemungkinan resiko piutang yang akan terjadi. Yang pertama ada piutang macet, yang kedua biaya pengumpulan besar, yang ketiga biaya dana besar, dan yang terakhir ada modal kerja besar. Selain itu juga ada hal-hal penting dalam pengelolaan piutang. Yang pertama ada standar kredit, yang kedua jangka waktu kredit, yang ketiga motivasi cepat membayar, dan yang terakhir penjualan secara kredit akan berdampak positif atau kenaikan omset penjualannya tinggi, dan ada dampak negatifnya seperti kerugian karena piutang tidak tertagih atau biaya kesempatan, juga disebut sebagai opportunity cost. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya investasi dalam piutang. Yang pertama ada volume
penjualan kredit. Yang kedua ada syarat pembayaran atau termin. Yang ketiga ada ketentuan tentang pembatasan kredit. Yang keempat ada kebijakan pengumpulan piutang. Dan yang kelima adalah kebiasaan membayar dari para langganan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.